Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Horor. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam kondisi yang terbaik. Kali ini dalam kesempatan ini Jurnal Horor akan membahas sebuah cerita horor lagi dari Pre-Story tentang menceritakan sebuah cerita horor tentang kereta api dengan judul Masih di KRL Jakarta Bogor. Sebelum masuk ke cerita, saya mau ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe, like, komen juga, yang udah share juga. Yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis. Oke, gak usah lama-lama, kita masuk ke cerita. Bim, nanti kalau ke Jakarta lagi, kamu nginep di tempatku aja ya. Gampang, ini bolak-balik Jakarta Bogor, keretanya enak sekarang. Itu kalimat terakhir yang diucapkan Randy pada pertemuan terakhir kami sekitar tahun 2017 lalu. Randy itu teman kuliah, kami sama-sama kuliah di UGM, universitas yang letaknya di kota asalku, Yogyakarta. Selepas lulus kuliah, aku dan Randy mengikuti jalan hidup kami masing-masing. Randy kembali ke kota asalnya Bogor dan bekerja di sana gak lama setelah lulus. Sementara saya tetap di Jogja, bekerja di salah satu sekolah menengah pertama sebagai guru matematika. Sebagai guru, beberapa kali saya harus ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan ataupun seminar, tapi nggak terlalu sering juga. Nah, pada bulan Juli 2019, aku ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti seminar pendidikan di Jakarta. Sendirian, aku harus mewakili sekolah. Ya sudah, tanpa persetujuan, saya berangkat ke Jakarta. Seminar akan diadakan selama 3 hari di salah satu balai pertemuan di Jakarta Pusat. Teringat pesan dari Randy yang bilang kalau aku harus mampir ke rumahnya di Bogor kalau sedang di Jakarta. Lalu aku menghubunginya. Sudah, kamu menginap di rumahku saja. Pulang pergi dari sini aja, pokoknya gitu aja. Begitu Randy bilang. Ya sudah, karena kangen dengan sahabat lamaku ini, akhirnya aku memutuskan untuk menginap di rumah Randy selama mengikuti seminar di Jakarta. Waktu itu, hari Minggu malam, aku berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat. Mendarat sekitar jam 9 malam. Randy sudah tahu mengenai jadwal kedatanganku ini. Dia bilang, nanti akan datang di stasiun Bogor. Ya, saya akan menggunakan KRL Bogor, transportasi yang menurutku menuju cukup nyaman, cepat dan bebas macet. Juga saya bermaksud untuk berkereta Jakarta Bogor selama mengikuti seminar di Jakarta. Singkat cerita, aku akhirnya menginjakkan kaki di stasiun Sudirman sekitar jam 10 lewat sedikit. Di stasiun ini, aku kereta menuju Bogor. Perjalanan kurang lebih menunggu selama 1,5 jam. Sudah sampai tujuan. Sebagai orang Jogja, meski sudah sering kali melancong ke Jakarta, tetap saja aku masih kikuk mengikuti ritme kehidupan di kota metropolitan ini. Semua orang seperti kesetanan dikejar waktu, berlomba-lomba saling berebutan untuk mencari nafkah yang ada. Tapi untung saja, hari pertama di Jakarta kali ini adalah hari Minggu. Bus dan kereta nggak sepenuh pada hari kerja. Aku bisa sedikit bernapas lega. Sama, stasiun Sudirman juga sepi, malah sangat sepi. Hanya beberapa orang yang sepertinya satu tujuan denganku, karena kami berdiri di jalur yang sama. Selebihnya, hanya beberapa petugas yang melihat warawiri di sekitar stasiun. Mau kemana, Dek? Seorang bapak membuyarkan lamunanku ketika aku sedang duduk di kursi besi panjang. Ke Bogor, Pak, jawabku sambil tersenyum. Dari luar kota ya? Tanya bapak itu lagi, kali ini sambil tersenyum.
Iya Pak, saya dari Jogja. Ya sih, menurut sedikit temanku yang ada di Jakarta, wajah dan penampilanku sangat terlihat kalau aku dari luar Jakarta. Jadi akan sangat terlihat kalau aku bukan orang Jakarta. Kemeja gombrong, lengan pendek, celana panjang kain, sepatu kets berwarna putih. Kata teman-teman, penampilanku sudah sangat ketinggalan zaman. Tapi kalau aku merasa nyaman, ya bagaimana? Oh iya, bapak yang kemudian duduk di sebelah kiriku ini sudah terlihat tua. Perkiraan umurku sudah sekitar 60 tahunan. Tubuh kurusnya berbalut jaket tebal berwarna biru. Rambutnya sudah putih semua, tertutup oleh peci hitam yang dia pakai. "Bapak mau ke Bogor juga?" tanyaku kemudian. "Enggak, saya nggak sampai Bogor," jawab bapak itu pendek. Setelah kami saling diam tanpa percakapan menunggu kereta datang. Sudah hampir jam 10:30 ketika akhirnya terlihat ada kereta datang dari jarak jauh. Tapi aku nggak tahu pasti kalau kereta ini akan sampai ke Bogor atau enggak. Karena sepertinya nggak sesuai jadwal yang tertera. Menurut jadwal, harusnya kereta Bogor datang 10 menit lagi. Tapi kereta ini datang lebih awal. Parahnya lagi, setelah kereta sudah dekat, aku nggak melihat ada tulisan di gerbong kereta paling depan. Tulisan yang menunjukkan tujuan kereta Bogor misalnya, atau Depok, itu nggak ada. Tapi walaupun begitu, aku tetap berdiri dan dari duduk untuk bersiap menaiki kereta ini. Kalaupun nanti gak sampai ke Bogor, aku akan melanjutkan menunggu kereta di stasiun terakhir dari kereta ini. "Kamu jangan naik kereta ini, naik yang berikutnya saja." Lagi-lagi bapak itu mengagetkan saya yang sedang sedikit bingung. "Kenapa memangnya Pak?" tanyaku penasaran. "Kereta ini bukan ke Bogor," jawab bapak itu tanpa memandang ekspresi. "Oh begitu, ya sudah. Baiklah," saya ikuti saran si bapak tanpa banyak tanya, lalu duduk kembali. Lalu kereta berhenti, lalu pintunya terbuka. Sekilas aku memperhatikan sekeliling. Gak ada penumpang yang masuk ke kereta ini. Satu-satunya penumpang yang naik adalah bapak yang dari tadi duduk di sebelahku. Hanya dia seorang. Aku perhatikan juga, di dalam gerbong kereta lampunya redup, gak seterang seperti biasanya. Ada beberapa penumpang yang aku lihat sedang duduk di dalamnya, tapi sama sekali aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah mereka. Karena ya tadi, lampu kereta sangat redup, nyaris gelap total. Hanya beberapa detik setelah bapak itu naik, pintu kereta menutup. Lalu kereta berjalan menjauh meninggalkan stasiun Sudirman. Benar, kereta ini sepertinya hanya menaikkan satu penumpang saja, hanya bapak itu. Yang agak aneh lagi, aku memperhatikan beberapa orang yang sedang menunggu di jalur yang sama denganku. Mereka seperti cuek ketika kereta tadi datang, nggak mengindahkan. Mungkin memang tadi kereta nggak sampai ke Bogor, dan orang-orang ini tujuannya ke Bogor semua, umamku dalam hati. Ya sudah, lalu aku kembali membuka ponselku sambil menunggu kereta datang. Benar, 10 menit kemudian kereta datang. Kali ini aku yakin kalau ini keretanya karena sesuai jadwal dan tulisan tertera Bogor di kereta paling depan. Bangkit dari duduk, lalu aku bersiap untuk masuk ke kereta. Sambil menunggu kereta benar-benar berhenti dan membuka pintunya, saya memperhatikan sekitar. Kali ini hampir semua orang yang menunggu di jalurku berdiri sama. Mereka juga menunggu kereta berhenti dan membuka pintunya. Seperti kereta sebelumnya, mereka seperti cuek. Setelah pintu terbuka, aku dan beberapa penumpang lain masuk. Setelah berada di dalam, dengan santai aku berjalan mencari tempat duduk. Karena memang kereta dalam keadaan cukup kosong, banyak kursi yang tidak terisi.
Lalu setelah pintu menutup kembali, perlahan kereta mulai bergerak maju meninggalkan stasiun Sudirman, meninggalkan kota Jakarta. Entah ya, saya selalu suka menggunakan transportasi umum, khususnya kereta. Aku senang memperhatikan orang-orang sekitar sesama penumpang, gerak-geriknya, tampil, tapi memperhatikannya nggak secara langsung ya, bukan memperhatikan dengan cara yang menyeramkan. Pokoknya, kereta terus melaju menuju Bogor, melewati satu stasiun dan stasiun lainnya. Kereta berjalan dengan kecepatan konstan menembus malam yang semakin larut. Semakin mendekati Bogor, penumpang semakin berkurang. Aku perhatikan hanya ada 1-2 orang yang masuk setelah semakin jauh meninggalkan Jakarta. Sampai akhirnya ada kejadian yang menurutku sangat aneh. Ada pemandangan di luar kereta yang sepertinya sulit diterima akal. Kejadian pertama ketika kereta tiba di stasiun Universitas Indonesia. Di stasiun UI ini sama seperti stasiun-stasiun kereta lainnya juga berhenti. Sama dengan stasiun sebelumnya juga, kereta akan mengurangi kecepatannya ketika sudah mulai memasuki area stasiun. Saya yang sejak tadi terus menikmati perjalanan dengan melihat pemandangan di luar, tentu saja juga akan memperhatikan stasiun UI ini. Kereta melambat, lalu memasuki area stasiun. Semakin melambat dan terus melambat, sebelum akhirnya nanti benar-benar berhenti. Ketika kereta sudah sangat melambat, inilah aku melihat pemandangan yang kali ini bisa dianggap bukan pemandangan aneh. Aku melihat seseorang yang sedang duduk di kursi tempat penumpang, tempat menunggu kereta di jalurnya. Saya melihat ada seseorang yang sedang duduk. Seseorang itu adalah bapak yang berbincang denganku di stasiun Sudirman tadi. Kebetulan posisi dudukku menghadap ke pintu keluar masuk, menghadap ke arah peron stasiun tempat penumpang yang akan naik atau turun kereta. Aku yakin itu orang yang sama. Aku masih ingat dengan penampilannya, jaket biru dan berpeci. Aku masih sangat ingat juga dengan wajahnya. Oh, ternyata bapak itu turun di UI tadi, begitu ucapku dalam hati. Bapak itu nggak melihatku karena posisi duduknya sudah lewat agak jauh di sebelah kiri. Jadi kami nggak bisa bertegur sapa atau seenggaknya saling melempar senyum. Singkatnya, pintu menutup kembali. Lalu kereta bergerak berjalan lagi menuju stasiun-stasiun berikutnya di depan. Ada Pondok Cina, Depok Baru, dan seterusnya. Aku nggak terlalu memikirkan tentang kejadian yang baru aja terjadi ketika melihat bapak berpeci di stasiun UI tadi, karena memang nggak ada yang aneh. Keanehan mulai masuk ke dalam pikiran ketika kereta memasuki stasiun Depok. Sama seperti sebelumnya, kereta akan mengurangi kecepatannya ketika mulai mendekati area stasiun. Sama juga dengan kali ini, ketika mendekati stasiun Depok, melambat dan semakin melambat sebelum akhirnya kereta benar-benar berhenti. Nah, ketika beberapa detik setelah kereta berhenti, aku melihat pemandangan yang kali ini sudah mulai aneh. Aku melihat bapak itu lagi. Sontak aku langsung berdiri, lalu mendekati jendela, memastikan kalau itu adalah orang yang sama. Benar, saya benar-benar yakin kalau itu orang yang sama. Bapak berpeci yang di stasiun Sudirman dan di stasiun UI tadi. Aku masih sangat ingat wajahnya, masih sangat ingat penampilannya, sangat ingat postur tubuhnya. Aku sangat yakin kalau itu adalah orang yang sama. Kali ini si bapak berdiri di depan dinding stasiun, menghadap kereta, berdiri diam dengan melipat tangan yang kosong. Lagi-lagi posisi kami sudah nggak terlalu dekat lagi, karena kereta sudah benar-benar berhenti. Selama kereta berhenti cukup sebentar, aku terus memperhatikannya. Kok bisa? Kok tiba-tiba bapak itu sudah ada di Depok? Gimana? Banyak pertanyaan berkecamuk yang ada di kepala. Lalu kereta mulai jalan lagi menuju stasiun berikutnya. Mungkinkah itu orang yang berbeda? Tapi
Tapi aku yakin sama. Aku masih ingat betul wajahnya, ingat betul penampilannya. Selanjutnya aku terus mencetak batin, mencari jawaban pasti atas peristiwa tadi. Rasa kantuk yang sebelumnya mulai datang jadi hilang. Keanehan ini membuat pikiranku terus berputar. Stasiun berikutnya adalah stasiun Citayam. Setelah dua peristiwa di dua stasiun sebelumnya, saya jadi berniat untuk memperhatikan stasiun ini dengan seksama. Untunglah di Citayam aku nggak melihat ada bapak itu lagi. Hanya ada beberapa penumpang yang lalu lalang di dalam stasiun. Sampai akhirnya kereta meninggalkan Citayam. Aku benar-benar tidak melihat bapak itu lagi. Mungkin aku tadi salah lihat. Menjebarkan lega, aku menarik kesimpulan. Stasiun berikutnya juga sama. Di stasiun Bojonggede, aku nggak melihat ada yang aneh. Nggak melihat bapak itu lagi. Semakin bernapas legalah aku. Pikiranku yang tadinya sudah macam-macam menjadi lurus kembali. Tapi kecemasanku muncul lagi ketika kereta sudah sampai di stasiun Cilebut. Karena keanehan terjadi lagi. Aku yang sebelumnya sudah lega dan plong pikiran karena nggak melihat ada keanehan di dua stasiun sebelumnya, jadi nggak terlalu memperhatikan pemandangan stasiun lagi ketika kereta mulai masuk kawasan Cilebut. Lagi-lagi kereta melambat dan terus melambat sampai akhirnya berhenti. Setelah benar-benar berhenti, pintu kereta pun terbuka. Ketika pintu kereta sudah terbuka penuh, inilah saya terkejut. Sangat terkejut. Aku yang duduk nyaris tepat di depan pintu tentu saja dapat melihat dengan jelas pemandangan di luar pintu kereta. Ya benar, aku melihat bapak berpeci itu lagi. Bapak yang aku ajak ngobrol di stasiun Sudirman tadi. Dia berdiri hanya beberapa meter di depan pintu yang dalam keadaan terbuka. Saya yakin itu orang yang sama. Sekali lagi, aku masih ingat penampakan dari posturnya, raut wajahnya, semuanya. Aku yakin kalau itu bapak yang sama. Aku semakin yakin kalau itu orang yang sama. Ketika akhirnya kami saling berpandangan, bertatapan, jarak kami sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Ya, saya sangat yakin kalau itu orang yang sama. Kok bisa? Gimana bapak itu sudah sampai duluan? Kok bisa dia muncul di 3 stasiun yang berbeda? Gimana? Aku yang masih bingung terkesima, jadi mulai merinding ketika bapak itu akhirnya tersenyum padaku. Lalu aku membalas senyumannya, mau gak mau. Hanya beberapa detik lamanya kami saling menyapa dengan melempar senyum, sampai akhirnya pintu menutup kembali. Ketika pintu sudah tertutup, saya langsung berdiri lalu mendekati jendela untuk memastikan sekali lagi. Benar, bapak itu masih ada. Dia terus mengamatiku sampai akhirnya kereta membawaku menjauh dan hilang dari keanehan. Aneh, kok bisa? Kira-kira 10 menit kemudian, akhirnya aku sampai di stasiun Bogor. Lalu aku bertemu Randy di tempat parkir. Senang sekali rasanya melihat sahabat yang sudah lama tidak ketemu ini. Setelah itu, aku jadi lupa dengan peristiwa yang baru saja aku alami di dalam kereta tadi. Singkat cerita, kemudian hari berlalu, aku sudah sampai di hari Rabu, hari terakhir dari acara seminar yang aku hadiri. Sesuai dengan rencana sebelumnya, selama di Jakarta, aku tinggal di rumah Randy di Bogor. Setiap harinya aku pulang menggunakan kereta. Rencananya lagi, nanti setelah selesai seminar dan acara penutupannya, aku akan kembali ke Bogor dan menginap 1 malam lagi di rumah Randy. Baru besok paginya, baru aku akan pergi ke bandara untuk kembali ke Jogja. Begitulah rencananya. Tapi ternyata pelaksanaannya meleset dari rencana. Yang tadinya aku pikir kegiatan akan selesai jam 7 malam, ternyata molor dari jadwal karena ada beberapa acara tambahan. Acara baru benar-benar selesai ketika sudah nyaris jam 9 malam. Akhirnya aku bisa bernapas lega karena akhirnya bisa pulang ke Bogor. Tapi ternyata lagi-lagi aku salah. Beberapa teman seminar mengajakku untuk ngopi sebentar untuk sekedar berbincang. Perpisahan informal katanya, acara santai.
Aku nggak bisa mengelak, nggak enak dan teman-teman sejawatku itu. Ya sudah, akhirnya aku ikut mereka. Tapi aku bilang aku nggak bisa lama-lama, karena aku harus naik kereta terakhir ke Bogor. Mereka mengiyakan. Akhirnya malam terakhir seminar ditutup dengan bincang akrab sesama peserta di suatu kafe yang lokasinya aku lupa. Pokoknya nggak jauh dari stasiun Manggarai. Aku ingat sekali kalau dekat dengan stasiun Manggarai karena setelah acara selesai, aku langsung diantar oleh salah satu teman yang tinggal di Jakarta. Kebetulan pulangnya melalui stasiun Manggarai. Bersyukurnya aku karena ada yang mengantarkan, karena ketika acara selesai jam sudah ada di pukul 11 malam, mendekati tengah malam. Tenang aja Bim, masih ada kereta kok. Aku pernah naik kereta yang jam 12 malam. Begitu kata Ari, teman yang mengantarku dan mobilnya. Semoga saja dia benar. 30 menit menuju jam 12 ketika aku akhirnya sampai di stasiun Manggarai. Untung saja aku gak membawa banyak barang bawaan, hanya tas lempang kecil yang digantung di badan. Jadinya bisa berlari masuk stasiun mengejar kereta. Sudah hampir tengah malam. Tentu saja stasiun ini sudah sepi, malah sangat sepi. Saya hanya melihat beberapa petugas stasiun dan segelintir penumpang saja. Beneran sepi. Gak berapa lama aku sampai juga di salah satu jalur. Menurut info yang aku dapat dari petugas yang berjaga di depan, katanya jalur ini akan dilewati kereta menuju Bogor. Aku duduk di kursi panjang menunggu kedatangan kereta. Petugas tadi juga bilang kalau kereta akan datang pada pukul 11.45. Syukurlah, aku jadi gak perlu lama-lama menunggu. Tubuh yang sudah sangat lelah, pikiran juga letih membuat aku ingin cepat sampai Bogor. Tapi ternyata aku juga sudah rindu Jogja. Gak betah aku berlama-lama hidup di penatnya Jakarta. Syukurnya besok pagi aku sudah terbang kembali ke Jogja. Agak lama aku tenggelam di lamunan, ditunjang dan sepinya stasiun Manggarai. Semakin dalam aku melamun, sampai akhirnya lampu terang kereta menyilaukan membuyarkan lamunan. Ada kereta datang akan melintas di jalur depanku. Karena sudah sangat lelah dan kedinginan, tanpa pikir panjang, aku langsung berdiri dan duduk berniat untuk langsung masuk dalam kereta. Aku yakin ini kereta ke Bogor, karena jadwal kedatangan benar, dan aku berdiri di jalur yang benar juga. Kereta melambat dan semakin melambat, sampai akhirnya benar-benar berhenti di hadapan. Aku langsung naik dan masuk ke dalamnya. Setelah berada di dalam, aku nyaris terjatuh. Kenapa? Karena hanya 1 atau 2 detik ketika aku baru masuk, pintunya langsung tertutup. Lalu kereta bergerak maju, sepertinya hanya menunggu aku seorang untuk masuk. Ya sudahlah, mungkin karena sudah malam dan mungkin kereta terakhir jadinya terkesan buru-buru. Setelah itu, aku berjalan melewati lorong untuk mencari kursi kosong. Gak usah, karena kereta dalam keadaan gak penuh penumpang, malah cukup kosong. Hanya ada beberapa penumpang di satu deretan kursi. Di detik ini harusnya aku sudah merasa aneh, karena seharusnya kereta Bogor gak sekosong itu, padahal sudah tengah malam. Tapi karena tubuh sudah sangat lelah dan mengantuk, aku gak terlalu memperdulikan hal itu. Aku duduk di kursi yang lagi-lagi nyaris tepat berada di depan pintu keluar. Deretan kursi yang berada di depanku dalam keadaan kosong. Gak ada orang sama sekali. Sementara di kanan kiri penumpang lainnya penuh. Menempuh jarak yang jauh, aku duduk bersandar, mencari posisi nyaman untuk tidur. Aku benar-benar lelah. Ada yang gak seperti biasanya. Aku baru sadar kalau ternyata dalam kereta keadaannya gelap. Biasanya kan terang benderang. Sekali lagi, aku gak memperdulikan hal itu. Lebih fokus untuk berniat tidur. Mungkin ada kerusakan lampu di gerbongku, jadi gelap, gak ada penerangan. Jadi pikirku dalam hati, benar. Di dalam kereta keadaannya gelap. Pencahayaan hanya didapat lampu-lampu kota dari luar sepanjang jalan. Sekilas aku melihat sekitar. Beberapa orang di dalam kereta duduk diam dalam gelap. Gak ada yang berbincang satu sama lain. Kereta jadi sangat sepi. Gak terdengar suara apa-apa juga dari luar. Sungguh sangat sepi. Berbagai faktor itulah yang akhirnya membuat saya benar-benar terlelap. Tidak sadarkan diri. Gak sadar kalau sudah masuk ke dalam kereta yang salah.
Entah sudah beberapa menit kemudian, aku terbangun dari tidur. Entah kenapa juga aku tiba-tiba terbangun. Mengucek-ngucek mata, saya coba untuk memperjelas penglihatan. Kelihatan cahaya lampu dari luar terlihat berkelebatan. Gerbong kereta yang aku tempati masih dalam keadaan gelap. Ada perasaan aneh. Jika sudah benar-benar sadar, aku merasa kalau tubuhku sangat lelah. Kakiku pegal tak terkira, dan ternyata juga tubuh dan bajuku basah oleh keringat. Aku basah berpeluh. Aneh, aku merasa lelah sekali. Sudah sampai mana ini? Tanyaku dalam hati kemudian. Aku kebingungan karena sama sekali tidak mengenal daerah yang sedang dilalui oleh kereta. Sudah hampir sampai. Kaget ada suara yang tiba-tiba terdengar dekat telinga sebelah kiri. Sontak aku langsung menengok ke sumber suara. Ternyata sudah ada seorang yang duduk di sebelahku. Seseorang yang aku kenal. Ada Bapak berpeci. Bapak berpeci yang pada hari Minggu lalu bersama aku di Stasiun Sudirman. Bapak yang secara misterius bisa berpindah dari satu stasiun ke stasiun lainnya dengan cepat. Aku mengambil posisi dudukku lalu diam, belum berani berkata apa-apa. Biasanya memperhatikan sekeliling, ada beberapa penumpang yang duduk di dalam gelap. Duduk di satu gerbong kereta denganku, duduk saling berjauhan, yang berdekatan hanya aku dan Bapak berpeci ini. Pelan-pelan ketakutan mulai mengeluak memenuhi kepala ketika dengan bantuan sedikit cahaya dari luar akhirnya aku dapat melihat wajah dan penampilan penumpang lainnya dengan jelas. Samar tapi jelas. Satu-satu yang aku perhatikan wajah mereka pucat dan lingkar gelap di sekitar mata. Mereka semua tampak seperti mayat, sangat mengerikan. Keringat dingin mulai mengucur deras. Aku semakin ketakutan karena kereta terus melaju tanpa henti, melewati semua stasiun yang terlewati. Tenang, sebentar lagi sampai. Bapak berpeci kemudian berbicara dengan suara datar. Aku tidak menjawab, tidak mampu berbicara. Detik berikutnya lebih mengerikan lagi. Salah satu penumpang yang sempat saya perhatikan tadi tiba-tiba berdiri dari duduknya. Sosok perempuan berambut panjang. Dia berdiri lalu berjalan melintas di hadapanku menuju pintu yang menghubungkan dengan gerbong kereta yang ada di depan. Yang mengerikan, setelah sosok perempuan itu berada di depanku, aku melihat kalau dia tidak berjalan tapi melayang. Kakinya seperti tidak menyentuh lantai kereta. Setelah sosok perempuan itu, berikutnya aku melihat ada sosok anak-anak yang juga melintas di depanku. Sosok anak ini juga sama, bergerak seperti melayang. Ya Tuhan, kereta apa yang aku naiki ini? Aku datang ke dalam. Aku berbicara dalam hati. Aku ketakutan, sangat ketakutan ketika semakin banyak penumpang yang kemudian bangun dari duduknya lalu bergerak melayang berseliweran dalam kereta. Tubuhku gemetar hebat. Aku menangis dalam diam sambil menjamkan mata sampai akhirnya aku tak sadarkan diri. Mas, bangun mas. Aku mendengar ada suara membangunkan aku. Kebingungan, tapi berikutnya aku sadar kalau sudah berada di stasiun, sudah nggak di dalam kereta hantu itu lagi. Tapi aku belum tahu itu stasiun apa. Saya di mana pak? Tanyaku kepada bapak yang membangunkan aku. Stasiun Cilebut mas. Tadi mas tiba-tiba sudah tidur di sini, jawab bapak itu. Aku terbangun di peron jalur stasiun Cilebut, tepat di samping rel perlintasan kereta. Aku melihat jam tangan, ternyata sudah jam 4 pagi. Kemudian aku menelpon Randy untuk menjemputku di Cilebut. Sungguh perjalanan kereta yang gak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Nah, itulah cerita dari treat horornya Bri Story. Lumayan menyeramkan buat kalian yang suka pakai kendaraan umum, ya transportasi umum, mau kereta atau apa. Biasakanlah untuk berdoa dulu sebelum naik kendaraan umum itu, mau kereta, angkot atau apalah itu. Yang pasti kalian harus tahu bahwa kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang benar-benar tak kasat mata. Dan yang pasti masih banyak hal di luar nalar yang tidak bisa dipecahkan secara logika. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah mampir, yang belum subscribe
Silahkan di subscribe gratis, yang like dan komen, share juga saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, di cerita-cerita yang lebih menyeramkan hanya di Jurnal Horor. Salam horor.